Nostalgia, pengalaman pertama kerja kantoran. Pengalaman pertama kerja kantoran, dapat bos galak yang minta ampun. Levelnya tuh bukan level biasa lagi. Ini ibaratnya tuh ya, singa di kebun binatang aja bisa minder loh. Halo sahabat senior, akhir-akhir ini di media sosial kita lihat anak-anak muda lagi ramai ngomongin istilah kabur aja dulu. Kabur ke luar negeri untuk cari kerja, kuliah, atau mencari pengalaman baru. Zaman sekarang kalau menurut saya, cara mendapatkan informasi lowongan pekerjaan itu relatif lebih gampang dibandingkan dengan zaman saya dulu. Ini gampang dalam hal cara mendapatkan informasi lowongan kerja ya, bukan cara mendapatkan pekerjaannya. Tinggal buka-buka HP, di situ banyak tuh lowongan pekerjaan. Kerjanya juga bisa jarak jauh, bahkan nggak ketemu sama bosnya sama sekali. Oh, wow. Terus ada juga nih yang kerja di rumah bisa sambil pakai daster. Ada juga yang sudah diterima bekerja, merasa nggak cocok nih padahal baru sebentar, langsung resign deh. Atau kabur aja dulu. Saya dulu dapat informasi lowongan kerja itu dari teman, tapi yang paling sering lewat koran, lewat iklan lowongan kerja yang kecil-kecil tuh biasanya iklan baris. Nah itu biasanya paling banyak iklan baris lowongan kerjanya itu hari Minggu. Nanti semuanya itu yang sesuai dilingkarin, lalu di stabilo. Terus buat deh lamaran kerja yang isinya surat lamaran kerja, kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup, pas foto, dan lain-lain lah yang biasanya dibutuhkan sesuai dengan iklannya. Kirimnya bisa lewat pos, bisa juga dikirim langsung. Itu panas-panasan kadang-kadang. Udah diterima kerja, ternyata nggak cocok. Sabar aja dulu, mana ada ceritanya resign langsung. Mau kabur, kabur kemana? Ongkos saja pas-pasan. Kerja kantoran pertama saya itu di wilayah segitiga emas Jakarta. Tapi ternyata isinya bukan emas tuh, isinya tambang uji mental. Bosnya nyaris nggak pernah senyum. Galaknya, aduh ampun-ampunan deh. Pernah saking keselnya habis dimarahin sama Bu Bos, saya jadi punya istilah baru. Saya bercanda sama teman saya. Saya bilang gini nih, jangan-jangan Bu Bos kita nih waktu kecil pernah terminum ASM. Air susu macan. Habis bawaannya ngamuk terus. Suatu hari di kantor. Halo Bu. Kamu ke ruangan saya sekarang. Apalagi ini? Laporan cabang bulan ini mana? Jangan bilang nggak ada datanya ya. Gimana? Di dalam kayaknya seru. Aku beruntung bisa keluar hidup-hidup. Suatu pagi di kantor. Saran seorang teman, coba pas Bu Bos datang disapa. Oke, saya coba. Selamat pagi, Bu. Pagi. Oh my God. Ya, salah lagi. Pas lagi bercanda, kedengeran suara lift terbuka. Duh, takut jantung kabur. Langsung pura-pura sibuk. Apa aja diketik-ketik, terus dihitung-hitung. Lagi asik ngetik, ada seseorang di belakang. Cepat-cepat, tolongin saya buat surat. Saya mau rapat di luar. Baik, Bu. Saking kaget dan grogi, yang tadinya lancar ngetik, tinggal telunjuk doang yang berfungsi. Jari yang lainnya pada kabur. Kasian banget ya saya waktu itu. Tiba-tiba langsung tremor. Memang bener sih, semakin panik malah semakin kacau tuh kerjanya. Kadang-kadang suka bercanda sama teman-teman kantor tuh. Gimana kalau kita taruh stiker di ruangan kerjanya dia, pasang aja lidahnya Mick Jagger yang lagi gini. Gila-gila deh waktu itu. Untungnya zaman dulu monitor komputer ini kan panjang seperti ini nih ke belakang mancung. Ini sengaja saya ambil dari gudang zaman kuda gigit besi biar nuansa jadulnya dapat. Jadi sebenarnya kalau misalnya pagi-pagi Bu Bos datang itu akan melewati monitor komputer saya. Karena dia ke belakang mancung gini, jadi rasanya kan ada jaga jarak gitu ya. Coba kalau kayak sekarang,
tipis-tipis monitor kan. Itu degup jantung saya mungkin terbaca oleh beliau. Dak dik duk. Kalau lihat wajah Bu Bos sudah bad mood dari pagi, itu saya langsung menghayal tuh mikir, nanti pulang kantor mau kemana ya? Apa nonton film? Atau makan kepala ikan kakap di rumah makan sederhana? Pokoknya buat ngilangin stres. Sampai suatu hari terjadi perubahan cuaca yang ekstrim. Ada apa dengan bos? Hari ini siap-siap hujan petir. Ada kekurangan data karena ada kendala teknis di departemen lain. Bu, ada kendala di departemen lain. Data yang Ibu minta kurang lengkap. Ya sudah, jangan stres. Nanti kita lengkapi sama-sama ya. Kesambet apa ya? Selidik punya selidik, ternyata Bu Bos lagi jatuh cinta. Pantesan suka ada yang ngirimin bunga, snack di atas mejanya. Ternyata bener nih apa kata orang. Seekor singa kalau sedang jatuh cinta bisa berubah menjadi kucing rumahan. Miau. Dan sejak saat itu suasana kantor jadi berubah. Suara ketuk sepatunya itu bukan menjadi sebuah horor. Yang pasti bahagianya dia, bahagia karyawan semuanya. Saya kerja sama beliau lebih dari 5 tahun. Banyak sekali ilmu yang saya dapat. Awal-awal kerja sih memang horor ya. Habis baru pertama kerja langsung ketemu bos yang killer. 1001 perasaan yang ada dalam dada saya. Tapi saya berusaha mengikuti ritme kerja dia. Yang maunya serba cepat, disiplinnya iya, dan saya dilatih daya ingat. Soalnya kerjaannya selalu minta follow up. Yang ini mana? Yang kemarin mana? Lambat laun saya ada chemistry dengan dia. Jadi saya tahu maunya dia bagaimana. Dan saya jadi orang yang tahan banting. Setidaknya sih sama bos saya ini ya. Ini semua hasil dari rasa panik yang konsisten. Itu tadi ilustrasi kejadian di kantor saya dulu. Persisnya banget sih, udah gak inget ya. Karena udah lama. Apalagi acting sebagai Bu Bos. Kalau teman kantor saya yang lama nonton nih, mereka akan bilang, nggak dapet feel-nya. Di kesempatan ini, kalau Bu Bos saya nonton video ini, saya mau mengucapkan terima kasih banyak Ibu atas ilmunya. Karena saya ingat banget Ibu pernah ngomongnya sama saya, kalau kamu nanti kerja di tempat lain, nggak kerja sama saya, kamu pasti kepake. Alhamdulillah. Dan juga saya mohon maaf, kalau dulu saya suka ngeselin Ibu. Apalagi nih sama teman-teman juga suka ngomongin Ibu nih di belakang dibecandain. Tapi siapa sangka cerita yang dulunya bad, bagi saya itu salah satu best story. I love you Bu Bos. Kisah kedua, kisah suster di rumah sakit. Lain lagi cerita bos ibu saya. Ibu saya seorang bidan di rumah sakit. Suster kepalanya orang Belanda. Namanya kalau nggak salah Suster De Vries. Jadi suatu hari ini Suster De Vries ini marah kepada salah satu suster teman ibu saya. Dia panggil tuh suster itu. Suster, ya kamu suster, ke sini. Ini saya coba marahnya orang Belanda ya, logatnya. Suster, kalau kamu sedang melayani pasien, wajahmu itu harus tersenyum. Suster itu langsung bilang kepada Suster De Vries. Maaf suster, sekarang juga saya sedang tersenyum. Lalu Suster De Vries itu ngomong, tersenyum apa seperti itu? Lalu suster itu ngomong ke Suster De Vries, maaf suster kepala, wajah saya memang begini dari lahir, gak bisa diapa-apain. Suster De Vries itu pasrah dong, gak bisa diapa-apain lagi orang dari lahir, ya gak? Tapi ngomong-ngomong, tadi saya logat Belanda apa logat Batak ya? Ada-ada aja ya, memang beda-beda ya tipe-tipe bos ya. Kalau sahabat sendiri gimana? Punya pengalaman seru kerja kantoran? Tulis di komen ya, biar kita nostalgia bareng, ketawa sama-sama. Oke sahabat, sampai di sini dulu nostalgia kita. Silakan dipencet tombol like-nya ya, kalau sahabat suka dengan konten ini. Channel Komunitas Pernah Muda dipersembahkan buat sahabat senior semuanya. Isinya
Bukan hanya nostalgia untuk hiburan, tapi juga ada informasi dan juga kegiatan untuk mengisi waktu luang. Silakan dilihat-lihat ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga menghibur ya. Dan salam sehat selalu, tetap semangat.